Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sugiri Sancoko SEMM, yang kami hormati Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Hajah Lisdiarita Sarjana Hukum, yang kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, anggota Forkopimda Kabupaten Ponorogo yang kami hormati pula, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo beserta jajaran, hadirin undangan yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Kepada yang bertugas disilahkan. Daftar hadir rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara 1. Perubahan program Perda tahun 2021. 2. Pengambilan keputusan terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2021. 3. Penetapan usulan Raperda Inisiatif DPRD yaitu A. Badan Usaha Milik Desa BUMDes. B. Ketahanan pangan. C. Pengelolaan sungai. D. Pencegahan pernikahan usia anak-anak. 4. Pembentukan Pansut Aset Daerah. Hari Senin tanggal 13 September 2021. Jumlah anggota DPRD 45 orang. Hadir tatap muka 29 orang, hadir virtual 9 orang, hadir keseluruhan 38 orang. Tidak hadir 7 orang dengan keterangan sebagai berikut. Fraksi Partai Nasdem, jumlah 10 orang. Hadir, jumlah 11 orang, hadir 10 orang, tidak hadir 1 orang dengan keterangan Saudara Anang Budi Pangarso izin. Fraksi PKB, jumlah 8 orang, hadir 7 orang, tidak hadir 1 orang dengan keterangan Saudara Victor Rubianto izin. Fraksi Demokrat, jumlah 5 orang, hadir 4 orang, tidak hadir 1 orang
dengan keterangan Saudara Edi Iswahyudi SEMM izin. Fraksi Gerindra jumlah 5 orang, hadir 3 orang, tidak hadir 2 orang, dengan keterangan Saudara Imam Mustafa tanpa keterangan, Gufron Widoi tanpa keterangan. Fraksi Partai Golkar jumlah 4 orang, hadir 3 orang, tidak hadir 1 orang, dengan keterangan Saudara Muhammad Komarudin SAG MSI tanpa keterangan. Fraksi PDI Perjuangan jumlah 4 orang, hadir 4 orang, lengkap. Fraksi PKS jumlah 4 orang, hadir 4 orang, lengkap. Fraksi Amanat Persatuan jumlah 4 orang, hadir 4 orang, lengkap. Pembacaan selesai. Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Fuad Safrawi SED. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amah wa yukafi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikal gharibi wa azimi sultanik. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasyir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa khasil maqasidana wa barikna ilaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil afat wa taqdirina biha min jamil hajat wa tudarina biha min jamil sayiat wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha syaghat min jamil kharati fil hayati wa badal mamat. Allahumma da'fa anal ghala wal bala wal fasya wal munkar wa sufa muntalifata wasyada itawamihan ma dhahara minha ma batanin baladina hadal Indonesia khasa wa min budal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara 1. Perubahan Prompemperda tahun 2021, 2. Pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021, 3. Penetapan usulan terhadap Raperda Inisiatif DPRD, 4. Pembentukan Pansus membahas aset daerah. Pada hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2021 dimulai. Pimpinan rapat membuka rapat paripurna. Yang terhormat Bapak Sunarto SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bupati Ponorogo Bapak Haji Sugiri Sancoko SMM. Yang terhormat Wakil Bupati Ponorogo Ibu Hajah Lisdiarita SH. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Yang saya hormati kawan-kawan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili hadir pada kesempatan ini Bapak Dandim, perwakilan dari Kapolres, Pengadilan Negeri, dan dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo beserta staf OPD yang hadir, kawan-kawan perwakilan camat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.
Bersama-sama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bagian amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo pada bulan September tahun 2021, yang pertama, perubahan Propemperda tahun 2021. Yang kedua, pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Yang ketiga, pengambilan keputusan terhadap Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo. Yang keempat, pembentukan pansus membahas tentang aset daerah, bahwa sesuai daftar hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD, berdasarkan yang pertama, Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Ponorogo, pasal 120 ayat 1 huruf B dan C. Yang kedua, surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 2.188.32/2180 tertanggal 21 April 2020 perihal pembahasan rancangan peraturan daerah selama wabah COVID-19. Yang ketiga, hasil konsultasi dengan Biro Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, rapat bisa kita lanjutkan, baik tatap muka maupun virtual. Oleh sebab itu, marilah rapat paripurna pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para peserta rapat paripurna yang saya hormati, sebelum masuk pada acara, perlu kami sampaikan bahwa sesuai surat Gubernur nomor 2/18990/013.2/2021 perihal hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang desa wisata tertanggal 8 Juni tahun 2021. Surat sebagaimana kami jelaskan tadi telah dibahas di dalam rapat pansus desa wisata pada hari Rabu, tanggal 8 September tahun 2021. Hal ini berarti bahwa syarat formal maupun syarat material untuk pengambilan keputusan mengenai Raperda Desa Wisata telah terpenuhi. Namun demikian, di dalam jadwal kegiatan DPRD pada bulan September, sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 31 tahun 2021 kemarin, agenda pengambilan keputusan Raperda tentang desa wisata belum terjadwalkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, berdasarkan pasal 44 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo nomor 1 tahun 2019, maka melalui rapat paripurna kali ini, pimpinan DPRD
menyampaikan perubahan terbatas terhadap jadwal kegiatan DPRD, yaitu mengagendakan jadwal pengambilan keputusan terhadap Raperda Desa Wisata. Akan saya tanyakan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, apakah perubahan jadwal terbatas yang telah saya umumkan tadi bisa disepakati menjadi agenda rapat paripurna pada pagi hari ini? Terima kasih. Dengan demikian, rapat paripurna ini berubah yang sebelumnya. Yang pertama, perubahan Propemperda tahun 2021, B. Pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021, C. Pengambilan keputusan terhadap Raperda Inisiatif DPRD. Yang keempat, pembentukan pansus membahas aset daerah. Dirubah jadwal sebagaimana yang telah kami sampaikan, ada penambahan satu item, yaitu pengambilan keputusan terhadap Raperda Desa Wisata. Bapak Bupati, kawan-kawan peserta Porpimda rapat paripurna yang saya hormati, untuk selanjutnya memasuki acara berikutnya adalah pengambilan keputusan terhadap perubahan Propemperda tahun 2021. Namun demikian, sebelumnya saya persilahkan kepada salah satu juru bicara Propemperda untuk menyampaikan hasil fasilitasi gubernur terhadap perubahan Propemperda tahun 2021. Untuk itu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la udwana illa ala dzalimin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo, yang terhormat segenap jajaran Porkompimda Kabupaten Ponorogo, yang terhormat pimpinan dan segenap jajaran anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, yang terhormat segenap jajaran kepala badan dan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo, Bapak Ibu Camat, yang terhormat Bapak PLT Sekretaris Dewan beserta jajaran, sahabat wartawan, baik mass media cetak, elektronik maupun online, yang terhormat dan yang saya cintai, sahabat-sahabat tenaga ahli praksi di lingkungan DPRD Kabupaten Ponorogo, hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Malikul Mulk,
penguasa seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tetap Allah sanjung curahkan kepada baginda Nabi Asrofil Anbiya wal Mursalin, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaat dan pertolongannya min hadal yaum hatta yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Selanjutnya atas nama Bapemberda DPRD Kabupaten Ponorogo, perkenankanlah kami menyampaikan hasil asistensi dan konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap perubahan atas program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021. A. Dasar. 1. Memperhatikan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan program pembentukan peraturan daerah kabupaten kota. 2. Konsultasi garing asistensi tentang program pembentukan peraturan daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2021 ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. 3. Hasil konsultasi garing asistensi dari Gubernur Jawa Timur tanggal 9 September tahun 2021 nomor .1.2027/013.2/2021 tentang hasil konsultasi perubahan Propemberda Kabupaten Ponorogo tahun 2021. B. Ruang lingkup meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan rancangan peraturan daerah yang masuk dalam perubahan atas program pembentukan peraturan daerah tahun 2021, yaitu rancangan perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang perusahaan umum daerah Sarigunung Kabupaten Ponorogo. C. Tinjauan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 20 tahun 2018, maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif, dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat, dibutuhkan perencanaan pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana hasil konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemberda DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap perubahan atas program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021 adalah sebagai berikut. Perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang perusahaan umum daerah Sarigunung Kabupaten Ponorogo, rekomendasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur sudah sesuai. Sehingga dengan demikian, raperda tersebut di atas dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat DPRD pada tahun anggaran 2021. Selanjutnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemberda DPRD Kabupaten Ponorogo mengajukan kepada pimpinan DPRD agar perubahan atas program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dapat diterima dan ditetapkan. Demikian hasil konsultasi dan asistensi tentang perubahan Propemberda Kabupaten Ponorogo tahun 2021 ke pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat kami sampaikan
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa akhiran aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo, 13 September 2021, Bapemberda DPRD Kabupaten Ponorogo, Ketua Muh Irhamni ditandatangani. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Irhamni MSI, Ketua Bapemda DPRD Kabupaten Ponorogo yang telah membacakan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, apakah hasil fasilitasi perubahan Propemda tahun 2021 sebagaimana yang telah dibacakan oleh saudara juru bicara tadi bisa disepakati menjadi Propemda tahun 2021? Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki pengambilan keputusan terhadap Raperda perubahan APBD Kabupaten tahun 2021 dan Raperda tentang desa wisata. Untuk itu saya persilahkan yang pertama, salah satu juru bicara panitia khusus yang membahas tentang perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Kepada salah satu juru bicara saya persilahkan untuk membacakan hasil pansus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, forum pimpinan daerah yang hadir yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang kami hormati, Sekda dan jajarannya termasuk Bapak Ibu Camat yang kami hormati, teman-teman TA fraksi dan media yang berbahagia. Perkenankan kami bacakan pendapat Pansus Perubahan APBD 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo atas Raperda Kabupaten Ponorogo tentang perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Setelah mempelajari surat Bupati Ponorogo tanggal 1 September nomor 180-25-405.01.3 perihal usul persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, maka Panitia Khusus DPRD menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. Pertama, dasar hukum. Dalam konsideran menimbang Raperda Kabupaten Ponorogo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, teknis penyusunan. Sistematika garing tata urut penyusunan Raperda Kabupaten Ponorogo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketiga, materi anggaran. 1. Pendapatan. Pendapatan daerah dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang dikirim ke DPRD
sebesar 2.150.530.512.368 rupiah. Setelah melalui pembahasan di panitia khusus, DPRD ada penambahan sebesar 13.565.236.801 menjadi sebesar 2.175.749.169 rupiah. Penambahan tersebut berasal dari pendapatan transfer sebesar 13.555.236.801 rupiah dari rencana semula sebesar 1.984.054.500 menjadi sebesar 1.839.549.291.301 rupiah. Terdiri dari A. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1.534.636.801 rupiah berasal dari DBH Cukai Hasil Tembakau, dan kedua B. Pendapatan transfer antar daerah bertambah sebesar 12.021.600.000 rupiah berasal dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan khusus provinsi bidang kesehatan. Kedua, belanja. Dalam perkembangannya, pada rapat panitia khusus DPRD Kabupaten Ponorogo pada tanggal 9 dan 10 September 2021, masih ada beberapa kegiatan yang sangat perlu pendanaan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 sejumlah 15.446.655.385 rupiah, sehingga jumlah kebutuhan penambahan belanja pada rapat Banggar dan rapat Pansus DPRD sejumlah 23.125.986.801 rupiah. Adapun pendanaan untuk mencukupi penambahan alokasi belanja tersebut, selain dari penambahan pendapatan sebesar 13.555.236.801 rupiah, juga diperoleh dari pengurangan atau pergeseran antar kelompok dan jenis belanja sebesar 9.523.750.000 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa total belanja daerah dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 setelah melalui pembahasan Pansus DPRD bertambah sebesar 13.600.236.801 rupiah dari rencana semula sebesar 2.421.790.184.123 rupiah menjadi sebesar 2.493.390.420.924 rupiah. Ketiga, pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar 35 juta berasal dari penerimaan pinjaman PEN daerah dari DJBK Kementerian Keuangan, CQ, PT, SMI untuk pemulihan ekonomi nasional dari sebesar 150.965 juta rupiah menjadi sebesar 155 miliar rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar 3 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah Sari Gunung dalam rangka pensertifikan tanah perusahaan dan investasi perusahaan. Keempat, saran dan kesimpulan. 1. Penyerapan anggaran kurang maksimal di mana sampai dengan bulan September ini serapan anggaran masih di kisaran 50%. Oleh karena itu, Pansus meminta kepada OPD terkait untuk secepatnya melaksanakan menjalankan semua program kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD tahun anggaran 2021. Mengingat waktu tahun anggaran 2021 tinggal beberapa bulan lagi, sudah akan memasuki tahun anggaran 2022. Kedua, target pendapatan asli daerah perlu dirombak, dikaji dan ditinjau kembali. Sebagai contoh, retribusi parkir di tepi jalan umum di Jalan Hos Sokoro Aminoto, target dalam setahun di tahun 2021 sebagaimana
terlampir dalam jawaban eksekutif antara lain beberapa saya bacakan, misalkan toko Mas Dewi, toko roti Sekarjaya, 1 tahun Rp400.000, toko Mas Mahkota Chandra 1 tahun 1.200.000, toko Murni 2, Jalan Tamrin 500.000 1 tahun, toko Sinar Jaya sampai dengan nasi pecel 700.000 setahun, toko Sinar Jaya sampai nasi pecel 300.000, kemudian nasi pecel BR Sutomo 800.000, toko Sampurna 200.000, dan seterusnya. Ini kalau diakumulasi di total selama dibagi 12 bulan, dibagi lagi 30 hari, sehari hanya tadi dihitung Rp1.600. Ketiga, sebagaimana hasil reses anggota DPRD masa sidang kedua bulan Agustus 2021 terkait infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang diusulkan oleh sebagian besar warga. Sementara anggaran di APBD tahun anggaran 2021 di program kegiatan infrastruktur jalan sangat terbatas. Berdasarkan hal ini, upaya pemerintah daerah mengajukan pinjaman PEN melalui PT SMI sebesar 155 miliar kiranya menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan yang ada, khususnya infrastruktur jalan. Untuk itu, Pansus meminta kepada OPD terkait untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan skema dan skedul yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan PT SMI. Keempat, pemerintah daerah diharapkan agar segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aset daerah, sehingga ke depan tidak akan memunculkan permasalahan klaim hak atas tanah aset tersebut. Selain itu, diharapkan juga agar perjanjian sewa tanah aset untuk dikaji kembali, baik mengenai besaran nominal sewanya maupun tentang materi perjanjiannya agar lebih konkret. Demikian pendapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Ponorogo, September 2021, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo, Ketua Sunarto. Pembacaan selesai. Terima kasih. Wallahumma biqlaqamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Dwi Agus Prayitno SMSI, juru bicara Pansus RAPBD Perubahan 2021. Selanjutnya saya persilahkan kepada salah satu juru bicara Pansus Raperda tentang Desa Wisata untuk membacakan hasil fasilitasi gubernur terkait dengan Raperda Desa Wisata. Saya persilahkan. Oh, mohon maaf. Jadi mohon maaf koreksi hasil fasilitasi karena sudah dibahas di Pansus dan ada sinkronisasi dengan pemerintah daerah tidak perlu dibacakan, tapi perlu persetujuan. Oleh sebab itu Bapak sekalian, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, apakah mau saya tanyakan yang pertama, apakah Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dengan segala perubahannya yang telah disampaikan oleh Saudara Juru Bicara Pansus PAPBD Kabupaten Ponorogo 2021 bisa kita setujui bersama? Yang kedua, apakah Raperda Desa Wisata dengan segala perubahannya
yang telah dilakukan sinkronisasi antara Pansus dan pemerintah daerah juga bisa kita setujui? Terima kasih. Acara berikutnya persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Ponorogo dan Bupati Ponorogo terhadap yang pertama, perubahan Propemperda tahun 2021. Yang kedua, Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Yang ketiga, Raperda tentang desa wisata. Untuk itu kami mohon kepada hadirin bisa berdiri.
Terima kasih Bapak-Ibu sekalian sudah duduk kembali. Acara berikutnya adalah pengambilan keputusan terhadap Raperda Inisiatif DPRD. Sebelum dilaksanakan pengambilan keputusan, terlebih dahulu saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya terkait dengan laporan Komisi Pengusul Raperda Inisiatif DPRD. Saya persilahkan salah satu juru bicara pengusul dari Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Ponorogo, Bapak-bapak dari Forkompimda, Pak Sekda beserta jajaran, Pak Camat, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Puji syukur, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dalam forum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada arah suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarga dan para sahabat dan segenap umatnya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, serta hadirin yang kami hormati. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Memberikan kedaulatan dan kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya, baik melalui kewenangan asal-usul, kewenangan skala lokal desa, dan penugasan. Desa kemudian menjadi unit pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pembangunan Indonesia. Hal ini memberikan implikasi di mana desa mendapatkan hak atas anggaran negara sebagai instrumen mengelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Salah satu catatan penting lainnya dalam Undang-Undang Desa tersebut adalah bahwa desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya berbagai sumber daya yang ada di desa dan berkaitan dengan hajat hidup masyarakat desa diserahkan hak pengelolaannya secara mandiri kepada pemerintahan desa. Perubahan status yang berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan desa tersebut memberi peluang besar bagi desa untuk mengembangkan diri. Kewenangan desa sebagaimana dimaksud di dalamnya menyangkut kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa akan memperkuat fondasi otonomi desa. Terkait kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat desa akan menjadi tumpuan utama bagi terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan. Atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri. Sejalan dengan spirit tersebut, serta upaya meningkatkan kesejahteraan warga desa,
maka desa dituntut untuk bekerja lebih keras, kreatif, dan inovatif dalam membangun kemandiriannya. Budaya kerja keras, kreatif, dan inovatif tersebut penting untuk dibangun mengingat Undang-Undang Desa telah memberi ruang dan amanat yang relatif lebih luas kepada desa. Bukan saja dalam mengelola anggaran yang secara langsung digelontorkan ke desa, tetapi juga mengeksplorasi, mengelola, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sidang Dewan yang terhormat, Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo memandang perlu bahwa pengaturan tentang badan usaha milik desa sebagaimana telah kami jelaskan di atas diatur dalam peraturan daerah dan sebagai implementasi dari fungsi DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah, kami berharap agar rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik desa dapat diterima sebagai rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan selaku pengusul. Untuk itu, kami mohon kepada pimpinan DPRD agar rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang badan usaha milik desa dapat diterima untuk dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat DPRD Kabupaten Ponorogo. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo, 13 September 2021, Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo, Ketua Eka Retno Stiani, ditandatangani. Sampaikan terima kasih kepada Saudara Haji Agung Priyanto SIMM yang telah membacakan usulan Raperda inisiatif dari Komisi A. Selanjutnya saya persilahkan kepada salah satu juru bicara dari pengusul Raperda inisiatif Komisi B. Untuk itu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, Saudara Forkompimda serta jajaran yang saya hormati, Saudara Ketua Dewan dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dalam forum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada seluruh keluarga, sahabat, dan segenap umatnya. Amin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, penjelasan Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo atas usul rancangan perda inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo tentang ketahanan pangan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara, sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat kita.
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penyelenggaraan ketahanan pangan salah satunya bertujuan untuk menanggulangi krisis pangan. Beberapa tahun terakhir, ketersediaan pangan yang berkaitan erat dengan ketersediaan lahan yang cukup banyak mengalami pengalihan fungsi. Dari yang semula merupakan lahan untuk pertanian, berubah menjadi lahan hunian. Daring perumahan, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan meningkatnya lahan, kuantitas produksi, dan kualitas pangan, serta merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah dan dampak buruk akibat kerawanan pangan. Sedangkan penanggulangan kerawanan pangan adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu, meliputi konservasi lahan, penata laksanaan pangan, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan kerawanan pangan lainnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan melalui ketahanan pangan daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang dibangun berdasarkan asas kedaulatan dan kemandirian. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan prioritas bagi pembangunan ketahanan pangan di daerahnya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo memandang perlu bahwa pengaturan tentang ketahanan pangan sebagaimana telah kami jelaskan di atas, diatur dalam peraturan daerah dan sebagai implementasi dari fungsi DPRD sebagai bentuk peraturan daerah, kami berharap agar rancangan peraturan daerah tentang ketahanan pangan dapat diterima sebagai rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan selaku pengusul. Untuk itu, kami mohon kepada pimpinan DPRD agar rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang ketahanan pangan dapat diterima untuk dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Ponorogo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo, 13 September 2021, Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo, Ketua Suhari SH ditandatangani. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Sugianto SS, juru bicara Komisi B. Selanjutnya saya persilahkan kepada salah satu juru bicara Komisi C untuk menyampaikan laporannya terkait dengan Raperda tentang pengelolaan sungai. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, yang kami hormati Forkopimda, yang kami hormati Bapak Sekda dan jajarannya, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD, dan semua yang hadir paripurna pada hari ini. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dalam forum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.
Penjelasan Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo atas usul rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo tentang pengelolaan sungai. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, serta hadirin yang kami hormati. Penurunan kualitas air merupakan akibat dan aktivitas manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan dan tidak mengindahkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Pencemaran air limbah sebagai salah satu dampak pembangunan di berbagai bidang. Selain itu, peningkatan pencemaran lingkungan juga diakibatkan dari meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya. Limbah yang berbentuk cair yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sungai adalah salah satu sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun berdasarkan pantauan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2014, sebanyak 75% sungai di Indonesia tercemar berat akibat buangan air limbah rumah tangga. Hal ini terjadi akibat sistem pembuangan air limbah yang tergolong buruk, saluran pembuangan air limbah, dan instalasi pengelolaan air limbah, serta kepemilikan jamban pada masyarakat sekitar yang kurang memadai mengakibatkan kualitas air sungai menurun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kewenangan pengelolaan air sungai, yaitu kewenangan untuk melakukan pengawasan, pelaksanaan pengelolaan air sungai kabupaten, pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran air sungai pada skala kabupaten, pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten, penanggulangan kecelakaan pengelolaan air sungai kabupaten. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, serta hadirin yang kami hormati, Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo memandang perlu bahwa pengaturan tentang pengelolaan sungai sebagaimana telah kami jelaskan di atas diatur dalam peraturan daerah, dan sebagai implementasi dari fungsi DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah, kami berharap agar rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sungai dapat diterima sebagai rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo. Demikian penjelasan singkat yang kami sampaikan. Selaku pengusul, untuk itu kami mohon kepada pimpinan DPRD agar rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pengelolaan sungai dapat diterima untuk dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat DPRD Kabupaten Ponorogo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo, 13 September 2021, Komisi C. DPRD Kabupaten Ponorogo, Ketua Widodo Esa. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Christine Heri Purnawati, salah satu juru bicara dari Komisi C. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang saya hormati, karena rapat paripurna ini masih panjang, saya persilakan Bapak sekalian menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan boleh ngerokok. Jadi ini karena masih panjang rapat paripurna. Baik, Bapak sekalian, rapat paripurna yang saya hormati, berikutnya saya persilahkan kepada salah satu juru bicara, pengusul Raperda tentang pencegahan pernikahan usia anak-anak yang diinisiasi oleh Komisi D. Untuk itu saya persilahkan membacakannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati, yang saya hormati Ketua DPRD, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati segenap Forkompimda beserta jajarannya. Penjelasan Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo atas usul rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo tentang pencegahan perkawinan usia anak. Langsung saja karena tadi sudah di depan, sudah pembukaan semua, untuk Komisi D akan langsung membacakan penjelasan tentang hasil dari Komisi D. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, serta hadirin yang kami hormati, realitanya angka perkawinan anak Indonesia saat ini relatif tinggi, yaitu sekitar 1 di antara 9 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Atau sekitar 375 anak perempuan menikah setiap harinya. Dampak dari perkawinan anak sangat beragam, yaitu bagi anak yang dikawinkan akan kehilangan hak-hak untuk tumbuh dan kembang, hak atas pendidikan tercabut, dan kerentanan mengalami kekerasan seksual. Dampak lainnya, kehamilan anak di bawah usia 18 tahun berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu melahirkan, serta lahirnya anak dalam keadaan cacat dan stunting. Pada tingkat kabupaten, bahwa angka perkawinan usia anak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terjadi perkawinan pada usia anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya terjadinya tindakan asusila pada usia anak sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak, dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi maupun pola hubungan sosial remaja dengan lawan jenisnya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, serta hadirin yang kami hormati, Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo memandang perlu bahwa pengaturan tentang pencegahan pernikahan usia anak sebagaimana telah kami jelaskan di atas diatur dalam peraturan daerah. Dan sebagai implementasinya dari fungsi DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah, kami berharap agar rancangan peraturan daerah tentang pencegahan pernikahan usia anak dapat diterima sebagai rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan selaku pengusul. Untuk itu kami mohon kepada pimpinan DPRD agar rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pencegahan pernikahan usia anak dapat diterima untuk dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat DPRD Kabupaten Ponorogo. Sekian, terima kasih. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo, 13 September 2021, Komisi D, DPRD Kabupaten Ponorogo, Ketua Pamuji SPD ditandatangani. Disampaikan terima kasih kepada Saudari Lelianda Solehah, juru bicara Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan laporannya. Saya persilahkan salah satu juru bicara dari Bapemperda untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, pendapat Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo atas usul persetujuan rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo
terhadap 4 raperda inisiatif DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati Bupati beserta Ibu Wakil Bupati, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Bapak Sekda beserta jajarannya, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dalam forum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan segenap umat manusia. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, serta hadirin yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, oleh komisi, oleh gabungan komisi, atau diajukan oleh Bampeperda yang dikoordinasikan oleh Bampeperda. Rancangan perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bampeperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan A. Penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, dan juga daftar nama dan tanda tangan pengusul. Pada tahun anggaran 2021 ini, alat kelengkapan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, yaitu 4 komisi, mengajukan usul persetujuan 4 buah raperda inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 1. Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo mengajukan usul rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang badan usaha milik desa atau BUMDes. 2. Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo mengajukan usul rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang ketahanan pangan. Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo mengajukan usul rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang pengelolaan sungai. Komisi D Kabupaten Ponorogo mengajukan usul rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang pencegahan pernikahan usai anak-anak. Mohon maaf, tentang pencegahan pernikahan usia anak-anak. Terhadap usul rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo tersebut, Bampeperda Kabupaten Ponorogo berpendapat 1. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebagaimana rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi A. Mohon maaf, sengaja tidak saya bacakan karena naskahnya persis seperti apa yang telah dibacakan oleh perwakilan dari Komisi A.
2. Ketahanan pangan sebagai rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi B juga tidak saya bacakan karena persis apa yang disampaikan oleh perwakilan Komisi B. Pengelolaan sungai sebagai rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi C juga saya bacakan karena sama. 4. Pencegahan pernikahan usia anak-anak sebagai rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi D juga ulasannya persis seperti apa yang disampaikan oleh perwakilannya tadi. Saudara-saudara, pimpinan dan anggota Dewan DPRD Kabupaten Ponorogo, serta hadirin yang kami hormati. Bampeperda DPRD Kabupaten Ponorogo telah melakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif alat kelengkapan DPRD Kabupaten Ponorogo. Demikian pendapat Bampeperda DPRD Kabupaten Ponorogo. Untuk itu kami mohon kepada pimpinan DPRD agar 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo dapat diterima menjadi usul persetujuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo dan dilakukan pembahasan dalam tahapan berikutnya dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Ponorogo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo, 13 September 2021, Bampeperda DPRD Kabupaten Ponorogo, Ketua Muhammad Irhamni, ditandatangani. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Dr. Andes Haji Wahyudi Purnomo, MSI, juru bicara Bapemda yang telah menyampaikan laporannya. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, seluruh komisi telah menyampaikan pendapatnya secara normatif. Persetujuan apakah ini disetujui oleh masing-masing fraksi, ini harus saya tanyakan kepada masing-masing fraksi. Tetapi karena seluruh fraksi merupakan pengusul inisiatif, ini langsung saya ringkas. Apakah seluruh fraksi-fraksi, para pengusul raperda inisiatif ini bisa disepakati menjadi raperda inisiatif DPRD atau prakarsa DPRD? Terima kasih. Yang kedua, mohon maaf, ini koreksi. Tadi disampaikan oleh juru bicara Pansus RAPBD Perubahan 2021, terutama di Romawi 3, terkait dengan pembiayaan. Ada 2 pembiayaan, sedangkan yang perlu saya bacakan, penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar 35 juta, berasal dari penerimaan pinjaman PEN daerah dari DJPK Kementerian Keuangan (SIKYU) PT SMI untuk pemulihan ekonomi nasional dari sebesar 154.965 juta menjadi sebesar 155 miliar. Ada penambahan 35 juta, mohon maaf. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar 3 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah Sari Gunung dalam rangka pensertifikatan tanah perusahaan dan investasi perusahaan. Yang betul, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar 3 miliar
dialokasikan untuk penyertaan modal pada perusahaan umum daerah, perusahaan daerah air minum Ponorogo. Perubahan ini sekaligus untuk mencabut apa yang disampaikan saudara juru bicara Pansus. Untuk itu saya tanyakan apakah perubahan ini bisa disepakati? Terima kasih. Berikutnya, Bapak sekalian, ada satu kali lagi perlu persetujuan dari fraksi. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa gagasan mengenai pembentukan pansus aset daerah berasal dari rekomendasi Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 29 Juli tahun 2021. Hasil rekomendasi Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 tersebut salah satunya adalah menjalankan fungsi DPRD terkait problematika aset daerah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sebagai bentuk dari rekomendasi Pansus tersebut, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ponorogo pada tanggal 31 Agustus 2021 telah mengagendakan pembentukan Pansus tentang aset daerah dalam rapat paripurna ini. Maka dari itu, berdasarkan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 pasal 78 ayat 1 akan saya tanyakan kepada masing-masing fraksi karena sama pada waktu itu seluruh fraksi setuju, apakah semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ponorogo ini setuju kita akan bentuk pansus tentang aset daerah? Alhamdulillah, jadi terima kasih. Karena sudah setuju, saya persilahkan masing-masing fraksi untuk mengirimkan daftar pansus. Saya skors untuk beberapa waktu untuk menyetorkan nama-nama pansus yang akan segera kita umumkan dalam rapat paripurna ini. Rapat saya nyatakan diskors. Mohon maaf, komposisi pansus, fraksi Nasdem 4 orang, PKB 3, Demokrat 2, Gerindra 2, PDIP 1, Golkar 1, PKS 1, Amanat Persatuan 1, jumlah 15 orang.
Pak Bupati, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, skores saya nyatakan dicabut. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang saya hormati, akan saya bacakan nama-nama calon peserta pansus tentang aset daerah. Yang pertama, dari fraksi Nasdem, 1 Agus Subiantoro, 2 Isnani, 3 Sunarto, 4 Sumarno. Dari PKB, 1 Suhari, 2 Mahfud Arifin. Yang hanya 2 ini, Pak. Ketiga, Agus Dwi Prayitno, SMSI. Dari Demokrat, Saudara Sugianto SOS, Misteri Pendi SMH. Dari fraksi Gerindra, Saudara Ani Soeharto SOS, yang kedua Eka Regno. Dari PD Perjuangan, Agung Prianto SIMM. Dari fraksi Golkar, Eko Priyo Utomo. Dari PKS, Ribut Rianto. Dari fraksi Persatuan Amanat Cipto Prayitno. Pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Ponorogo yang saya hormati, apakah nama-nama calon peserta pansus tentang aset daerah ini bisa kita tetapkan menjadi pansus aset daerah? Terima kasih. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan waktu yang diberikan. Pertama yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Ponorogo yang kami hormati. Mohon maaf, Kakang Bupati, Ibunda, Wakil Bupati yang terhormat, teman-teman anggota DPRD, hadirin semua yang kami hormati. Pertama, terkait dengan pansus, ini perlu saya sampaikan pada pimpinan rapat bahwa untuk pansus seluruh fraksi yang ada sepakat, sudah diputuskan. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini dan yang perlu mungkin barangkali pimpinan ini untuk dipertimbangkan, yaitu terkait dengan tata waktu pansus. Tata waktu pansus. Kenapa ini saya sampaikan di forum ini? Karena kira-kira pansus yang kita bentuk hari ini, yaitu pansus tentang aset daerah, atau dengan kata lain pansus BMD, barang milik daerah, ini baru pertama kali ada. Ini selama saya duduk di sini menjadi anggota DPR 3 kali. Ini menarik, dan tentu ini nanti memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan jangan lupa bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam tatib kita, ayat 4 pasal 78 yang disebutkan tadi, huruf C, pansus selain pembentukan perda, pembahasan perda, waktu kita adalah paling lama 6 bulan. Ya, paling lama 6 bulan. Paling lama. Sehingga yang kami maksud, tata waktu pansus ini penting, harus kita declare dan kita sepakati. Karena apa? Di dalam tradisi kita pembentukan pansus itu adalah, walaupun perda itu adalah paling lama masa kita berakhir 1 tahun, tapi tradisi kita 2-3 hari. Dan itu sah, karena paling lama 1 tahun. Tetapi saya berharap, kami dari fraksi PKB berharap, untuk tata waktu pansus ini, Pak Pimpinan, ini nanti jangan seperti biasa, 2-3 hari. Ini penting sekali kalau kita serius, ya, kalau kita serius ingin membedah daripada aset daerah, ya, ini perlu waktu yang cukup panjang. Ya, apakah ini nanti 1 bulan, apakah ini nanti 1 minggu, apakah ini nanti kita 2 minggu, monggo kita sepakati. Kami berharap dari fraksi PKB ini nanti tidak seperti tradisi 2-3 hari. Karena ini sangat banyak aset-aset kita, terutama baik mulai dari status dan peruntukan aset kita. Ya, aset.
Artinya teman-teman, mohon maaf barangkali pendapat saya berbeda dengan teman-teman nanti, barangkali ada tambahan pemikiran mengatakan, tetapi ini insya Allah tidak akan mengganggu, ya, walaupun katakanlah 1 bulan, katakanlah 2 minggu, ini nanti tidak akan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman kita yang ada di Dewan. Ya, tidak ada batasan apakah ini nanti katakanlah disepakati 1 bulan, kemudian kita dalam pembahasan 3 hari nanti kita jeda dengan kegiatan yang ada yang sudah sesuai dengan Banmus, monggo itu sah-sah saja. Itu Pak Pimpinan, kami dari fraksi PKB terkait dengan tata waktu harus kita pastikan dan kita sepakati. Karena ini sekali lagi banyak sekali kalau kita serius ingin membedah persoalan yang ada namanya aset kita. Terutama ini dengan status Pak Pimpinan. Apakah status aset kita ini sewa dan sebagainya, hibah dan sebagainya banyak sekali. Itu pertama. Yang kedua, yaitu terkait dengan klasifikasi ke aset atau jenis aset. Bahwa sesuai dalam ketentuan perda kita yang ada, yaitu Perda nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan kemudian itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ya, itu yang namanya definisi aset itu luas sekali, ya. Nah ini juga harus kita sepakati. Pansus ini nanti Pak Pimpinan, pansus kita nanti klasifikasi yang akan kita bedah, yang akan kita bahas, apakah aset, ya, benda bergerak atau aset benda tidak bergerak. Kalau ini nanti kita hanya aset sesuai dengan definisi di dalam ketentuan umum pasal 1 Perda dan Permendagri tadi, bahwa yang namanya aset atau barang milik daerah itu seluruh, ya, barang yang dimiliki atau diperoleh atas beban APBD. Sehingga apakah itu benda bergerak seperti mobil, motor, dan sebagainya, kemudian apakah itu benda tidak bergerak, bangunan, tanah, dan sebagainya. Nah inilah perlu disepakati di dalam pansus ini, apa yang akan kita bedah, yang kita bahas di dalam pansus ini. Ya, sehingga nanti kalau memang ini nanti bahasa aset, tentu semuanya saya katakan tadi, itu kalau kita definisikan atau kita mengikuti definisi, ya, di dalam Permendagri, Perda, di dalam ketentuan umum yang saya sampaikan tadi. Toh kalau memang nanti pansus kita sepakati bahwa ini hanya khusus untuk benda tidak bergerak seperti bangunan dan sebagainya, yang disampaikan oleh hampir seluruh fraksi kemarin di dalam pandang umum fraksinya, ya monggo kita sepakati. Ini penting Pak Pimpinan. Yang terakhir, yang ketiga dari fraksi PKB, bahwa judul di dalam pansus ini, apakah ini nanti pansus aset daerah atau pansus barang milik daerah. Kalau kita, ya, mengikuti di dalam ketentuan yang saya sampaikan tadi, baik itu Permendagri maupun Perda, itu adalah barang milik daerah. Nah, monggo ini dari fraksi PKB, karena Pak Ketua fraksi nggak ada, kebetulan saya sebagai Wakil Ketua, ini saya sampaikan pendapat kami dari fraksi PKB, Pak Pimpinan, mohon ini disepakati oleh teman-teman pansus khususnya, atau dalam rapat paripurna ini. Demikian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Saudara Suhari, juru bicara FKB. Kalau saya bacakan tuntutan paripurna ini kira-kira nanti jam 1, jam 2 tidak selesai, makanya tadi banyak saya pangkas. Tadi memang belum kita sampaikan, Pak. Mau kita sampaikan terkait dengan pasal 78 ayat 1. Jadi di tingkat pimpinan ini sudah memberikan opsi untuk pansus ini range waktunya. Karena maksimal 6 bulan, kita tinggal perlu persetujuan di paripurna. Apakah kita ambil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Di tingkat pimpinan
sepakat sementara di 3 bulan pada tahun anggaran 2021 ini. Terkait dengan materi, judul dan sebagainya, di tingkat pimpinan sepakat nanti dibahas di internal pansus. Kalau nama saya pikir nanti menyesuaikan karena di panduan ini memang masih aset daerah. Sekarang kita sepakati untuk masa kerja untuk pansus ini kita sepakati 1, 2, 3, 4, 5, maksimal 6 bulan. Apakah per fraksi atau langsung? Per fraksi. Saya persilahkan dari fraksi Nasdem untuk masa kerja pansus maksimal 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat sangat pentingnya aset untuk diketahui oleh kita dan keberadaan serta kepemilikannya oleh pemerintah daerah, untuk ini Partai Nasdem mengusulkan 2 bulan masa kerja pansus aset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan fraksi PKB. Terima kasih yang kedua kalinya pimpinan untuk fraksi PKB sepakat waktu habis atau tutup tahun anggaran pada tahun ini. Artinya mulai nanti SK Pansus panjenengan terbitkan itu berlaku sampai nanti 31 Desember. Demikian, terima kasih. Terima kasih. PKB sampai akhir 31 Desember 2020. Demokrat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Demokrat sama seperti yang disampaikan PKB, harapan kami kita memerlukan waktu yang lumayan panjang untuk membedah aset-aset kita ini. Jadi kami sepakat untuk pansus akhir tahun, jadi 31 Desember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Demokrat. Saya persilakan dari pendapat Demokrat, Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Gerindra mengusulkan pansus aset ini selama tahun anggaran 2021, yaitu sampai akhir 31 Desember 2021, kurang lebih 3 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Saya persilahkan selanjutnya dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Fraksi PDI Perjuangan sama dengan teman-teman yang lain lebih kurang 3 bulan ya sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fraksi PDI Perjuangan. Saya persilahkan dari fraksi Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar sepakat dengan teman fraksi yang lain sampai akhir tahun anggaran 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Persilahkan dari fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKS sampai akhir Desember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi PKS. Terakhir saya persilahkan dari fraksi Amanat Persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Untuk terkait pansus, kami mengharap untuk 3 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seluruh fraksi 3 bulan sekaligus Bapak Ibu sekalian pimpinan dan anggota DPRD. Masa kerja pansus akan kita akhiri per 31 Desember 2021. Yang kedua, materi dan jenis pansus nanti akan kita sepakati di dalam internal pansus. Bisa disepakati? Terima kasih. Bapak sekalian, rangkaian rapat paripurna pada siang hari ini telah kita lalui, tetapi ada agenda lagi yang perlu kita selesaikan. Marilah bersama-sama kita dengarkan pendapat akhir atau sambutan akhir dari Bupati Ponorogo. Untuk itu kepada Bapak Haji Sugiri Sancoko SMM
dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat akhir dan sambutannya dari beberapa rangkaian kegiatan mulai awal sampai dengan pembentukan pansus. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, para Wakil Ketua, serta anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati Forkopimda yang hadir atau yang mewakili baik dari Kodim, Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan, Pak Sekda, berikut jajaran OPD yang kami sayangi, peserta paripurna yang hadir, baik itu masyarakat, ada hadir juga para camat yang kami banggakan, Ibu Wabub. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih bisa diberi waktu, diberi panjang umur, diberi kesehatan, bisa menjalankan tugas kerakyatan berupa rapat paripurna tentang berbagai hal. Salawat serta salam tetap kepadamu ya Rasulullah yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD, serta hadirin beserta rapat yang saya hormati, agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo hari ini yaitu satu, persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021, rancangan peraturan daerah tentang desa wisata, dan pengambilan keputusan terhadap pembahasan atas program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Ini ada usulan-usulan, ada 5 perda yang semua sudah sepakat dan akan dibahas menjadi mudah-mudahan menjadi perda. Panjang memang dari jam berapa sampai jam ini, paripurna terpanjang sepanjang saya menjadi Bupati Ponorogo, dan alhamdulillah kompak, boleh merokok. Saya tadi merokok 2 batang tak letakkan, nggak enak dipandang Pak Hari. Yang pertama, rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Ponorogo tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini disusun masih dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga kebijakan pemerintah diprioritaskan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, program, dan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan penanganan dampak kesehatan dari pandemi COVID-19, perlindungan sosial bagi masyarakat berdampak, serta upaya pemulihan ekonomi. Di samping itu, kebijakan refocusing dan realokasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi serta sejalan dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Raperda Kabupaten Ponorogo tentang perubahan APBD tahun 2021 yang baru saja memperoleh persetujuan bersama-sama antara DPRD dengan kepala daerah, selanjutnya akan diajukan kepada gubernur untuk dilakukan proses evaluasi. Proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah baru dapat dilakukan apabila Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Saudara pimpinan, segenap anggota DPRD dan hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati, selanjutnya kita bersama telah menyetujui dan menetapkan Raperda Desa Wisata menjadi perda. Dengan adanya perda tentang desa wisata ini tentunya dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo berbasis desa, sekaligus menjadi momentum bangkitnya seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah di Kabupaten Ponorogo untuk bersama-sama membangun konsep desa wisata yang mampu menggerakkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa dengan pengelolaannya yang mengedepankan masyarakat atau bisa disebut sebagai community based tourism.
Saudara pimpinan, segenap anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati, agenda berikutnya yaitu ketiga adalah pengambilan keputusan terhadap perubahan atas program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan atas Propemda Kabupaten Ponorogo tahun 2021 ini untuk memfasilitasi diusulkannya satu raperda baru yaitu raperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2020 tentang perusahaan umum daerah Sari Gunung. Diusulkannya satu raperda ini juga telah melalui proses konsultasi dan persetujuan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tentang tertuang dalam surat Kepala Biro Hukum nomor 188/19/027/013 2/2021 tentang hasil konsultasi perubahan Propemda Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Usulan pembahas atas Perda nomor 6 tahun 2020 tentang perusahaan umum daerah Sari Gunung dilakukan untuk menyikapi kebutuhan agar Perumda Sari Gunung mampu bergerak, berinovasi, dan adaptatif terhadap perkembangan zaman, serta optimalisasi terhadap kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Ponorogo berinisiatif untuk melakukan penganekaan usaha dari perusahaan umum daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo dengan tujuan untuk memperluas jangkauan dan pemanfaatan serta pengelolaan potensi daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Saudara pimpinan, segenap anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan hati yang paling dalam atas nama pemerintah Kabupaten Ponorogo, saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua pendapat, masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan baik dalam pandangan umum fraksi pembahas dan panitia khusus maupun pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Semua itu akan disajikan dalam bahan pertimbangan pengambil keputusan untuk langkah dan untuk tindak lanjut perjalanan ke depan, sehingga apa saja yang telah berhasil kita putuskan bersama dapat menjadi produk kebijakan publik yang mengantarkan masyarakat Ponorogo menjadi lebih maju dan hebat. Kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, saya berharap untuk dapat melaksanakan semua keputusan yang ditetapkan terkait rancangan peraturan daerah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh pihak, terutama anggota DPRD yang kami muliakan. Mudah-mudahan kerjasama yang elok dan indah ini akan terjalin ke depan hingga mewujudkan Ponorogo yang hebat. Harus kita bergotong royong bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sugiri Sancoko SMM, yang telah memberikan sambutan sekaligus pendapat akhir terkait dengan rangkaian persetujuan dan penandatanganan beberapa perda yang telah kita laksanakan tadi. Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota kelengkapan Dewan yang telah melaksanakan tugas-tugasnya baik raperda, inisiatif, pengawasan, dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sampai hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini ada kekurangannya, saya mohon maaf. Marilah rapat paripurna pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat saya nyatakan ditutup dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara 1. Perubahan Prompemperda tahun 2021, 2. Pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021, 3. Penetapan usulan terhadap Raperda Inisiatif DPRD, 4. Pembentukan Pansus membahas aset daerah. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.